Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi lagwi sultanuh al-wadh burhanuh al-mafsud fi wujudihi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihi al-'aqd wa tanfarij bihi al-qurab. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min hadhihi al-arba'. Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan, wabil khusus guru kita semua, Buya Yahya. Kita doakan beliau mata'an Allah bituli hayatih. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rezeki yang halal, thayyiban, mubarakan fiha ala kulli hal. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat, para penuntut ilmu Allah dan Rasulnya, sampailah kita kepada akhir tafsir surat Al-Mutaffifin, terdiri dari 36 ayat. Sekarang kajian yang ketiga mengenai surat Al-Mutaffifin, yaitu ayat 29 sampai 36. Jadi 8 ayat terakhir surat Al-Mutaffifin menjelaskan bagaimana susahnya keadaan orang-orang kafir nanti di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza anqalabu ila ahlihim munqalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun wa ma ursilu alaihim hafizin fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhhakun alal araiki yanzurun hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Allah berfirman, innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang yang berdosa itu, yaitu orang-orang musyrik Quraisy Mekah itu, seperti Abu Jahal dan lain sebagainya, kanu adanya mereka itu, minal ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, dari kalangan orang lemah, budak, fakir, tapi dia beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka Abu Jahal yang kaya raya, Abu Lahab yang kaya raya, mereka itu terhadap orang-orang beriman dari golongan orang-orang yang lemah, seperti Ammar bin Yasir, seperti Bilal bin Rabah. Mereka itu apa? Yadhakun, mereka mentertawakan, bukan tertawa bahagia senang, tapi istihzaan bihim, ketawa ngece. Orang kafir di Mekah, musyrik Quraisy di Mekah, terhadap orang-orang yang beriman itu mereka mentertawakan sembari mencaci maki, ngejek. Wa idza marru bihim yataghamazun. Wa idza marru, dan apabila orang-orang beriman itu mereka lewat, bihim, di hadapan orang-orang musyrik Quraisy, yataghamazun ay yushirul mujrimuna ilal mu'minina bil jufni wal hajib. Jufn itu ini nih, kelopak mata. Hajib alis. Jadi kapan orang beriman itu lewat tiba-tiba di kumpulannya orang musyrik Quraisy ini sesama mereka itu yataghamazun ay yushiru, memberikan isyarat. Orang lewat nih, tiba-tiba
Kelompok orang ini ngomong gimana? Lihat tuh. Pakai apa? Pakai kedipan mata. Tuh lihat. Maksudnya apa? Diejek, dicaci maki, diomongin, digibah. Pakai apa? Kelopak mata. Pakai alis. Jadi di antara mereka saling paham. Jadi kapan orang-orang beriman itu dicaci maki mereka dengan kedipan-kedipan mata. Mereka saling yatazamazun, mereka saling mengedip-ngedipkan mata. Jadi begitulah orang musyrik, mereka dari golongan menengah ke atas merendahkan orang beriman dari golongan menengah ke bawah. Diketawain, diomongin. Allah menjelaskan itu dalam akhir surat Al-Mutaffifin. Kemudian Allah menceritakan kembali. Wa idzan qalabu ay raja'u, dan apabila mereka itu pulang, si kelompok musyrik Quraisy ini setelah mereka puas mentertawakan, membicarakan orang beriman, mereka pulang masing-masing ke rumahnya. Sampai di rumah mereka masing-masing, ila ahlihim, kepada mereka, keluarga mereka, inqalabu fakihin. Mereka kembali dalam keadaan fakihin, ay farihin. Ya, mu'jibina bi dzikrihimul mu'minin. Mereka itu bangga habis ngetawain orang beriman tuh, mereka pulang masing-masing ke rumah keluarganya, mereka dalam keadaan senang, diceritain lagi kejadian yang tadi terjadi. Sehingga mereka gembira dengan hal tersebut, mereka bangga dengan dirinya bisa merendahkan orang-orang beriman. Selanjutnya apalagi yang dilakukan oleh musyrik Quraisy? Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Wa idza ra'awhum, dan apabila mereka musyrik Quraisy itu melihat orang-orang beriman, ay ra'aul mu'minin, melihat orang-orang beriman, qalu, orang-orang musyrik tadi mengatakan inna haula'i ladallun. Mereka tuh lihat tuh orang sesat lagi lewat katanya. Jadi orang beriman dianggap sesat oleh musyrik Quraisy. Kenapa dianggap sesat? Dalam tafsir As-Sawi disebutkan haitsu tarakun na'im al-hadir bisababi syai'in ghaibin la yarawnahu. Karena menurut cara pandang perspektif orang-orang musyrik, ini orang beriman sesat. Haitsu taraku, sekiranya mereka orang beriman itu meninggalkan an-na'im al-hadir, nikmat yang nyata. Orang beriman itu kapan mereka beriman hartanya disedekahkan buat Nabi. Kapan mereka beriman rumahnya ditinggal, muhajir, pindah ke Madinah, ikut kaum Ansar, rumahnya ditinggal, hartanya ditinggal. Nah, menurut musyrik Quraisy ini nggak masuk akal. Kok kenikmatan yang jelas-jelas hadir, nyata, ada sekarang di dunia, demi beriman kepada Nabi Muhammad, nikmat ini mereka tinggal. Oh, ini gak masuk akal. Ini pola pikir yang sesat, menyesatkan. Kata siapa? Kata orang-orang musyrik. Bisa babi syai'in ghaibin la yarawnahu. Dan mereka mengejar, berharap sesuatu yang tidak tampak, yaitu akhirat, yang belum nyata, belum bisa terlihat. Mereka berharap kehidupan di surga, ridha Allah. Maka ini nggak masuk akal menurut orang-orang musyrik Quraisy. Oleh karena itu, wa idza ra'ahum, apabila musyrik Quraisy melihat orang beriman, qalu, musyrik Quraisy pun mengatakan inna haula'i ladallun. Lihat tuh, orang-orang beriman itu, mereka itu yang meninggalkan harta, ngejar hal yang belum pasti. Ladallun, mereka itu adalah golongan orang-orang yang sesat. Li imanihim bi Muhammad, karena berimannya mereka dengan Nabi Muhammad. Jadi orang-orang musyrik Quraisy ini merendahkan orang-orang beriman. Ya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi bersabda, "Innad dina bada'a ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a." Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya agama Islam itu pertama kali muncul di zaman jahiliyah, muncul dalam keadaan aneh. Orang tuh nganggep Islam ya, kok aneh ajarannya ya. Kita biasa nyembah banyak Tuhan, disuruh nyembah satu Tuhan. Biasa politeis, disuruh monoteis. Mereka
Nggak heran Nabi mengatakan, dulu Islam itu pertama kali muncul dalam keadaan dianggap aneh, dianggap asing. Wa sayaudu ghariban kama bada'a. Dan Islam itu nanti di akhir zaman akan kembali aneh, akan kembali dianggap orang itu kuno. Kapan? Di akhir zaman. Sebagaimana dulu Islam pertama muncul juga dianggap aneh dan ketinggalan zaman. Makanya selanjutnya Nabi meneruskan hadisnya, yakunul qabidu ala dinihi kal qabidi alal jamri. Orang nanti di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agama Islam itu kayak mereka tuh memegang batu bara. Jadi kalau ada arang dipanaskan Pak, nyala, itu dipegang pakai tangan, panas. Nah, kata Nabi, umat Islam di akhir zaman mereka akan dianggap oleh warga sekitar dan mereka itu dengan imannya itu berpegang teguh bagaikan memegang batu bara yang panas. Maka kita yang beriman kepada Allah saat ini harusnya bangga. Karena walaupun kita dianggap aneh, dianggap kuno, dianggap ketinggalan zaman, tapi dengan kita beriman kepada Allah harusnya kita bangga. Karena ini udah kejadian di zaman Nabi Muhammad. Memang Islam pertama kali muncul dianggap aneh oleh orang-orang. Umat-umat Islam dicaci maki, diejek, direndahkan, dianggap ketinggalan zaman, dianggap tidak masuk akal pemikirannya. Maklum. Nah, di akhir zaman sekarang itu juga kejadian. Maka kita harus berpegang teguh dengan agama Islam. Kemudian bukan hanya itu, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma ursilu 'alaihim hafizin wa ma ursilu," dan tidaklah mereka orang-orang musyrik itu mereka itu ditugasi oleh Allah. Mereka itu orang musyrik tidak mendapat perintah, tidak mendapat tugas, tidak diutus oleh Allah alaihim atas orang-orang beriman hafizin sebagai penjaga. Ngapain sih kata Allah nih orang-orang musyrik repot ngomongin orang-orang beriman, padahal Allah nggak pernah ngasih tugas perintah mengutus mereka orang musyrik untuk menjadi hafizin, penjaga orang-orang beriman. Fal yawmal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Kemudian disebutkan apa? Fal yauma, maka di hari ini, ai yaumal qiyamah, maksudnya adalah hari kiamat. Fal yauma, maka di hari ini, ai yaumul qiyamah, di hari kiamat, alladzina amanu, terbalik. Ya, di sini disebutkan yan'akisul hal, terbalik keadaan itu. Dulu di dunia orang beriman diketawain sama musuh-musuh Allah. Tapi nanti di akhirat kebalik. Orang-orang beriman di dalam surga ngetawain orang-orang kafir di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang-orang beriman ngetawain mereka dan seakan-akan keadaan terbalik? Disebutkan bila'ni ba'duhum ba'dha fahadha sababu dhahkihim. Ya, jadi orang-orang kafir itu di dalam nerakanya Allah mereka saling melaknat satu dengan yang lain, saling mencaci maki, menyalahkan. Ini gara-gara kamu nih saya jadi ahli neraka. Nah, gara-gara tuding menuding itu, hal itu dilihat oleh penghuni surga orang-orang beriman, dan itulah yang menjadikan orang-orang beriman di dalam surga tertawa melihat apa yang dilakukan orang kafir daripada tuntut menuntut di dalam neraka. Udah terlambat. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, kita ini dalam Al-Mutaffifin ayat terakhir ini adalah tamparan buat kita semua orang beriman. Kita nih orang beriman harusnya tetap seneng. Dapat nikmat, kita bersyukur. Dapat ujian, kita sabar. Karena kita yakin sesusah apapun keadaan kita di akhirat, di dunia, di akhirat pasti kita menjadi orang yang berjaya.
Nah, maka ini ada makna untuk menumbuhkan lagi iman kita yang kelima, yaitu iman dengan kehidupan setelah kematian. Sehingga ngajinya semangat lagi, ibadahnya semangat lagi, berdakwah ngajak orang ke jalan yang benernya semangat lagi, sedekahnya lebih rajin lagi. Kenapa? Semangat sih, bakal ada pahala nikmat surga yang Allah janjikan bagi kita orang-orang yang beriman. Hadirin hadirat rahimakumullah, orang-orang beriman tertawa atas orang-orang kafir, alal araiki, di atas dipan-dipan tempat-tempat mulia mereka fil jannah, di dalam surga, yang gurun menyaksikan apa yang terjadi terhadap orang-orang kafir. Kama duhikal kuffaru minhum fid dunya, sebagaimana orang-orang kafir mengetawahi orang-orang beriman sewaktu di dunia. Jadi kita harus punya kepercayaan diri yang tinggi. Kapan kita nih orang beriman di tempat umum kok merasa direndahkan, ada orang menghina karena keimanan keislaman kita, maka kita jangan gentar, harus tetap percaya diri, harus tetap mempunyai emosi yang stabil, karena kita berada di jalan yang benar apapun keadaan kita pada saat ini. Kemudian terakhir Allah berfirman sebagai penutup, hal fuibal kuffaru ma kanu yaf'alun, apakah orang-orang kafir itu diberi pahala oleh Allah ma kanu yaf'alun, atas apa yang mereka lakukan sewaktu di dunia. Orang kafir mau sedekahnya kayak apa, tapi dia menyekutukan Allah, nggak diterima amal ibadahnya oleh Allah. Ya, rumah mau semewah apa, ya mau baik kayak apa, tapi dia nggak beriman kepada Allah, ditolak nanti di akhirat. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, nggak heran tiap hari Jumat para suami ibu nih, ya kita para laki-laki wajib sholat Jumat, khatibnya wajib menyampaikan tentang ketakwaan. Wasiat harus terus bertakwa. Tiap minggu kita harus dapat nasihat, kita harus terus bertakwa. Apa? Menjalani perintah Allah semampu kita, menjauhi larangan Allah sekuat tenaga kita, mau tidak mau, ingin tidak ingin. Dan kita nggak bisa jadi orang bertakwa kecuali dalam hati kita ada iman, kepercayaan, keyakinan. Yang mana iman manusia itu dikatakan nggak kayak iman malaikat. Malaikat imannya stabil, manusia imannya yazid wa yanqus, kadang bertambah, kadang berkurang. Imannya nggak stabil, kadang ibadahnya itu getol, istiqomah, kadang dia males-malesan. Ya, kadang maksiat dilakukan, kadang memang ditinggalkan. Yaitu imannya manusia naik turun. Maka kalau iman kita lagi turun, mustahil kita bertakwa. Kalau iman naik, kita bakal bertakwa. Nah, gimana lah caranya kita tuh tetap beriman setiap saat agar kita bertakwa? Maka tidaklah orang itu imannya selalu di atas, selalu kuat, selalu tinggi, kecuali atas dasar kemuliaan cahaya ilmu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sesungguhnya Allah mengangkat derajat orang beriman dan derajat orang yang berilmu. Orang kalau punya ilmu di tengah masyarakat dihormati, dosen S2 dihormati, ustadz kiai dihormati. Kenapa? Punya ilmu sih, punya pengetahuan, punya wawasan yang luas, punya pengalaman yang kita dapat mengambil pelajaran dari mereka. Itulah janji Allah, orang yang punya ilmu derajatnya diangkat baik di kehidupan sosial di dunia, apalagi nanti di akhirat. Maka nggak ada ceritanya belajar hanya ada umur-umurnya tertentu. Ya, kalau belajar SMA, kuliah hanya waktu remaja aja. Kalau sudah tua sih nggak usah belajar lagi. Kata siapa? Belajar itu konsepnya seumur hidup. Mulai dari timangan ibunda masih bayi sampai masuk ke liang lahat, terus kita belajar.
Ya, itu namanya konsep belajar seumur hidup. Ya. Maka tamparan buat kita yang enggan hadir majelis taklim misalnya, yang nggak mau nuntut ilmu lagi misalnya karena udah usia, maka disebutkan oleh para ulama, janganlah engkau menjadi orang yang bodoh. Dikatakan kita itu sekarang lagi berjalan di suatu jalan, hadirin hadirat. Jalan raya begitulah. Cuma jalannya terkenal banyak lubang-lubangnya. Dan kita tuh sekarang sudah lagi masuk lubang satu. Namanya lubang sebab dilahirkan di akhir zaman. Dengan seseorang lahir di akhir zaman, di zaman fitnah, dia udah masuk lubang pertama. Kemudian dia keluar, tapi di depannya ada 4 lubang menantinya. Maka jalannya hati-hati dong. Waspada dong, jangan sampai masuk lubang lagi, celaka lagi. Nah, salah satu lubangnya adalah lubang kebodohan. Para ulama mengatakan sesungguhnya orang yang bodoh itu mereka sudah mati. Bib, kalau sudah mati berarti sudah dikubur dong. Oh iya, mereka sudah dikubur. Mana kuburannya? Kuburannya adalah jasad-jasad mereka sendiri. Jadi orang bodoh, mereka itu berjalan bagaikan mayat hidup. Mereka udah dikubur. Mana kuburannya? Badan mereka sendiri. Ini tamparan buat kita bahwasanya harus istiqomah belajar lagi agar kita menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah, dimanjakan oleh Allah di dunia dan di akhirat lewat kemuliaan ilmu. Orang yang mendapatkan ilmu manfaat, maka imannya insya Allah selalu stabil dengan hidayah taufik daripada Allah. Dan orang yang imannya selalu stabil, maka dia akan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan ini semua menjadi pelajaran bagi kita semua. Hadirin hadirat rahimakumullah. Kemudian disebutkan bahwasanya orang-orang kafir itu sebelumnya ini disebutkan oleh para ulama kiai kita, nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan iman. Alhamdulillah kita lahir di keluarga Islam. Kita lahir di kota Islam. Depan belakang suara adzan berkumandang, suara ustadz bertausiah. Kanan kiri pesantren, majelis taklim nggak kurang-kurang. Artinya kita berada di lingkungan yang penuh Islam dan iman. Maka ini nikmat yang luar biasa, nikmat yang paling agung dan besar. Gimana ada saudara kita lahir di kota kafir, di keluarga kafir, nggak pernah dengar adzan, nggak pernah dengar majelis taklim, tapi dia dituntut untuk memeluk agama Islam kalau dia pernah mendengar tentang Islam yang benar. Dia menjadi mukallaf, yang kalau nggak Islam, dia sengsara dunia dan akhirat. Maka alhamdulillah nikmat yang luar biasa kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi umatnya Nabi Muhammad. Maka ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di majelis taklim semacam ini jangan merasa puas, yang penting saya aja yang dapat ilmu. Oh jangan, saudara-saudara kita harus kita berdakwah kepadanya. Bib, berarti saya nih sebagai ibu-ibu harus jadi ustazah tabib. Kata siapa? Berdakwah bukan hanya tugasnya ustadz-ustazah, tapi berdakwah adalah tugas kita semua umat Nabi Muhammad. Ada yang berdakwah dengan hartanya sedekah, ya, agar memperlancar kegiatan operasional dakwah baginda Nabi, agar banyak orang jadi penghuni sorga nanti di akhirat. Ada yang berdakwah, Bib, saya nggak punya harta, saya punyanya ilmu. Berdakwah pakai ilmunya. Ada yang pakai ilmu agama kayak si ustadz bertausiah, ada yang pakai ilmu IT, ya, kayak tim dakwahnya yang merekam ini semua dan menyebarkannya di sosmed sehingga banyak orang yang mendengar kajian ilmu. Ada yang dengan ilmu organisasinya sehingga semuanya disiplin, teratur, tertata rapi. Ada yang berdakwah dengan ilmu. Di satu sisi, Bib, saya nggak punya harta, nggak punya ilmu. Dakwahnya pakai tenaga.
Udah saya bagian ngangkut-ngangkut deh. Kapan ada acara saya gelar terpal, gelar karpet, saya bisanya itu. Bib, saya bisanya masak. Ya sudah, bagian konsumsi. Bib, saya bisanya cuma doa kayaknya. Ya sudah doa, yang penting gak ganggu. Ini mah kapan ada syiar agama, dia paling kritik pedas, ingin meredupkan syiar agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini salah. Program kemuliaan semacam ini harus didukung demi agar banyak orang-orang mendapat hidayah melalui program-program semacam ini. Maka hadirin hadirat rahimakumullah, orang-orang kafir yang mereka nggak dapat nikmat kayak yang kita dapat, nikmat Islam dan iman, mereka itu dibagi 4, hadirin hadirat. Ini biar kita tidak salah paham ketika dalam kehidupan sosial kita bergaul dengan orang-orang non-muslim. Kafir yang pertama namanya kafir dhimmi. Siapa kafir dhimmi? Kafir dhimmi adalah non-muslim, saudara kita non-muslim, yang mereka itu ditanggung daripada kehidupannya oleh negara. Artinya mereka WNI, warga negara Indonesia, cuma agamanya bukan Islam. Mereka dijamin oleh pemerintah. Seperti tetangga kita yang Kristen, ada ibu warung sebelah Hindu, ada rumah di sana ternyata Protestan. Itu saudara kita non-muslim, disebut dalam agama kita sebagai kafir zimmi. Orang non-muslim kafir yang ditanggung oleh negara. Tetangga kita yang agamanya beda. Nah, yang kedua ada kafir mu'ahad. Apa kafir mu'ahad? Kafir mu'ahad adalah kelompok non-muslim, saudara kita kelompok non-muslim yang tinggalnya itu secara berkelompok. Kalau di Indonesia tuh ada kabupaten, ada kota, ya, ada wilayah-wilayah tertentu yang mayoritas penduduknya non-muslim, seperti Kristen Batak, ya, Kristen Poso Sulawesi, Kristen Papua, ya, Irian Jaya, kemudian ada Hindu Bali. Nah, itu apa? Mayoritas di daerah mereka adalah mayoritas non-muslim. Mereka daerahnya mengadakan perjanjian dengan negara Islam agar mereka mendapat keamanan. Nah, itu. Dulu mah bentukannya bukan kota, dulu bentukannya benteng. Mereka melakukan perjanjian dengan umat Islam, maka mereka disebut kafir mu'ahad. Kafir yang melakukan perjanjian timbal balik saling menguntungkan, gencatan senjata dan lain sebagainya, sehingga mereka juga dijamin oleh negara muslim. Jadi Kristen Batak di Medan itu saudara kita, namanya kafir mu'ahad. Yang ketiga dinamakan kafir musta'man. Kafir musta'man adalah saudara kita non-muslim yang nggak tinggal di negara kita. Dia bukan orang Indonesia, dia orang luar negeri yang negaranya mayoritas non-muslim, dan dia datang ke Indonesia misalnya sebagai turis. Ada yang mau berlibur, ada yang mau sekolah. Nah, mereka minta jaminan visa, paspor kepada negara Indonesia, dikeluarkan visanya sehingga mereka boleh masuk ke wilayah Indonesia. Kapan mereka masuk ke wilayah Indonesia, mereka musta'man, diberi keamanan oleh negara. Jadi turis itu nggak boleh diganggu, Pak. Nih jenis kafir macam kafir 1, 2, 3, kafir zimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man, hak dan kewajibannya seperti orang-orang Islam di dalam darah, harta, dan kehormatan. Nabi bersabda dalam hadisnya, al-muslim alal muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu. Seorang muslim atas muslim lainnya haram darahnya, haram hartanya, dan haram juga kehormatannya. Jadi nggak boleh dibunuh orang Islam.
Sesama muslim nggak boleh saling membunuh. Sesama muslim nggak boleh saling membegal, mencuri. Sesama muslim tidak boleh saling mencaci maki. Ada tahun 1998 ketika krisis terjadi, ternyata banyak keturunan Cina yang dibantai oleh pribumi orang-orang Jawa. Nah, pembantaian ini tidak sesuai dengan ajaran syariat Islam, karena orang-orang Cina mereka adalah keturunan yang menjadi WNI. Kebetulan tahun 98 mereka itu menjadi korban pembegalan pribumi Jawa yang merasa mereka hidup jadi susah, sedangkan etnis Cina hidup tetap kaya raya, sehingga dilakukanlah perampokan dan pembunuhan tadi. Nah, ini tidak dibenarkan secara agama Islam, karena saudara kita dari etnis Cina di tahun 98 itu adalah statusnya sebagai kafir zimmi, non muslim yang dilindungi, ditanggung oleh negara Islam, oleh negara Indonesia. Maka mereka nggak boleh diganggu darahnya, hartanya, kehormatannya. Siapa yang bisa ngomong, oh kalau harta orang kafir boleh dibegal, halal? Kata siapa? Nggak boleh. Jadi gimana lah kita tuh melatih diri kita agar cerdas dalam berkehidupan sosial. Jangan mulut kita nih lemes, nyaci maki, seneng ngece orang. Walaupun agamanya beda, coba kita sentuh mereka dengan adab akhlak kita sehingga mereka masuk Islam dengan sendirinya jadi saudara kita nanti di sorga. Jangan kalau ada orang Hindu pendatang di kampung kita nih, ke Daung, datang orang Hindu tetangga, ini orang kok datang di rumah sini tidak pernah sholat, tidak pernah apa, ada info, oh iya orang Hindu. Namanya keluarga kecil pengen usaha baru, bukalah warung sembako di depan terasnya. Pengen dapat untung, dia juga punya anak, punya istri yang harus diurus. Tiba-tiba ada nih, ya mulutnya lemes, ngomong, jangan beli di warung situ, yang dagangnya orang Hindu. Itu gimana yang ngomong begitu tuh ya? Padahal yang ngomongnya tuh orang sering ngaji, orang sering sholat berjamaah di masjid, tapi omongannya nyakitin hati. Jangan beli di sembako situ, yang dagangnya Hindu, takut yang didaganginnya najis. Ya orang tuh kalau bukannya sembako sih, yang dijual juga produk-produk halal ya Pak ya. Mereka juga paham kalau nekat jualan daging babi di tengah masyarakat muslim pasti diboikot. Mereka juga cerdas. Jadi kita biasa aja sikapnya tetap, saya mau beli garam deh. Duh, itu warung orang Hindu saudara saya buka. Udahlah sekalian nyapa, beli garam di situ. Orang di garamnya ada tulisan halal. Tuh, jadi kita tuh orangnya menjadi orang yang gampang merendahkan orang lain. Kadang ada dengar satu isu langsung gak respect, dibuang, ditendang, gak ditegur, bahkan dimusuhi. Nah inilah. Jadi kita harus punya akhlak dan adab dalam kehidupan sosial. Hadirin hadirat rahimakumullah, berbeda dengan orang-orang Israel yang menyerang saudara kita di Palestina. Orang-orang Cina komunis yang menyerang Muslim Uighur di Cina. Orang-orang lagi di India yang menyerang mayoritas minoritas umat Muslim di India. Nah mereka kita benci boleh kalau kita tahu siapa-siapa orangnya. Kenapa? Karena mereka adalah kafir harbi, non muslim yang memerangi orang Islam lainnya. Orang Islam dengan orang Islam lainnya walaupun beda negara, kita harus satu hati. Saudara kita di Palestina banyak yang dibunuh oleh orang-orang Israel yang ingin merebut tanah yang mereka anggap dijanjikan bagi mereka. Kita harus ikut apa? Donasi. Donasi nggak bisa, Beb, saya nggak ngerti caranya. Doa saya udah sering sih, Beb, cuma beritanya tambah jadi. Ya sudah, dimaksimalkan. Jangan pakai produk-produk Israel.
Sabun cuci piring, ayo dipikirkan. Sabun cuci baju, jangan makainya itu lagi. Odol pasta gigi, nah mereknya dipikirkan. Kira-kira merek yang ada di rumah, di kamar mandi kita itu merek yang mendukung atau terafiliasi dengan musuh saudara kita atau enggak? Kita faham bahwasanya orang-orang berimanlah yang akan menjadi golongan orang-orang yang berjaya nanti di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subul salam wa najjina minadh dhulumati ila an-nur wa jannibna al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika mudhannina 'alaiha qabiliha wa atmim 'alaina. Allahumma اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة خصوصا لسيد محمد بن علي المالكي أهل حسني والحبيب سالم بن عبد الله الشاطري والحبيب حسن بن عبد الله الشاطري والحبيب محمد بن علي الحبشي والحبيب محمد بن أحمد السقاف والحبيب محمد بن محمد السقاف والحبيب محمد بن عبد الله السقاف والحبيب محمد الجفري والحبيب عبد الرحمن بن شيخ الأساس والحبيب حسن الكف وسرمين بنت جيلاني والشريفة نور الجنة بنت محضر الحبشي والشريفة فاطمة بنت محمد الجفري وبالخصوص الشريفة فضل بنت محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وأمواتنا وأمواتكم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.